ya? Iya, Bu. Ada? Iya. Masih ya kondisinya. Oke. Nah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Iya. Ibu panggil nama, silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Oke? Oke. Sausan, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Jihad, Hadir, Bu. Jun, Hadir. hadir. Rezi, Iya. Teguh, Dulu. Naila, Saya. Mulyani, Hadir, Bu. Julia Zahra, Hadir, Bu. Evi, Hadir, Bu. Zahara, Hadir, Bu. Nosta, Hadir. Dinda. Hadir, Bu. Nah, hadir semua ya, nggak ada yang sakit ya. Nah, oke. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih tentang apa? Kegiatan ekonomi. Ya, materi lalu adalah mengenai kegiatan ekonomi. Nah, ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Ada yang masih ingat? Ada. Apa kegiatan ekonomi itu, Mulyani? Aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Ya. Ada, Bu. Apa? Produksi, Konsumsi dan distribusi. Masih ingat semuanya ya? Bagus, bagus. Nah, materi kita hari ini sesuai dengan PPT yang sudah Ibu tambahkan adalah mengenai ketenaga kerjaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ketenaga kerjaan, ada yang tahu apa itu tenaga kerja? Orang yang bekerja. Orang yang bekerja, benar, Ustaz. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini adalah ada 4. Yang pertama adalah mengetahui pengertian tenaga kerja. Yang kedua adalah mengetahui jenis-jenis dari tenaga kerja. Yang ketiga mengetahui masalah dalam ketenaga kerjaan, dan yang keempat adalah mengetahui hukum tenaga kerja. Nah, pengertian tenaga kerja. Ada yang mau baca? Dinda, silahkan. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Nah, tenaga kerja adalah orang yang mampu memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, berapa sebenarnya usia dari tenaga kerja? Ada yang tahu? 15 sampai 64 tahun. Benar, tidak. Usia tenaga kerja adalah dari 16 tahun sampai 64 tahun. Itu adalah usia produktif. Nah, kemudian materi yang kedua adalah klasifikasi tenaga kerja. Nah, itu dibagi atas 4, ada berdasarkan penduduk, berdasarkan kualitas, berdasarkan batas kerja, dan status pekerjaan. Tenaga kerja itu seperti yang kita ketahui tadi adalah orang yang mampu memproduksi barang. Artinya dia mampu membuat produk baik jasa ataupun barang yang berusia produk kerja. Yang bukan angkatan kerja itu apa? Dia tidak masuk ke dalam usia produktif. Maksudnya 15 tahun ke bawah yang masih sekolah, benar tidak? Yang masih sekolah atau anak di bawah umur istilahnya. Kemudian ada berdasarkan kualitas, ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, seperti dokter. Dokter menempuh pendidikan formal. Dia sekolah, kemudian dia melakukan internship dan sebagainya, kemudian baru dia menjadi dokter. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Yang terlatih ini berbeda dengan terdidik. Apa artinya terlatih? Artinya dia tidak menempuh pendidikan formal, tetapi dia mempunyai keahlian. Dia mendapatkan keahlian dari pengalaman. Contohnya seperti montir. Kalian tahu montir? Tahu, Bu. Nah, orang yang mengelola bengkel. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Nah, gimana, Bu, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu? Yang tidak terdidik dan tidak terlatih, artinya tenaga kerja yang hanya menggunakan tenaga kasar, istilahnya, seperti asisten rumah tangga. Kemudian ada berdasarkan status pekerjaan. Pekerja tetap. Pekerja tetap ini adalah pekerja yang dikontrak oleh perusahaan dan mempunyai kontrak resmi lah istilahnya. Kemudian ada pekerja lepas atau yang biasa kita kenal sebagai freelance. Nah, itu adalah dia tidak terikat kepada suatu perusahaan. Dia bekerja dengan perusahaan tersebut, tapi dia tidak terikat. Kemudian ada pekerja kontrak. Bu, pekerja kontrak itu seperti apa? Yang seperti dia mempunyai kontrak kerja
kualitas tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja disebabkan oleh apa? Tenaga kerja tidak mempunyai keahlian kompeten. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang kan udah serba digital ya. Tenaga kerja juga dituntut untuk mengerti perangkat-perangkat lunak atau perangkat keras yang bisa menunjang dia di dalam profesinya untuk bekerja. Kemudian persebaran tenaga kerja tidak merata. Bu, kenapa tenaga kerja tidak merata? Karena adanya migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa Bu? Apa hubungannya migrasi dengan tenaga kerja? Nah, apabila penduduk ini kan tenaga kerja istilahnya, penduduk bermigrasi dari satu daerah ke daerah yang lain, artinya daerah yang dimigrasi itu mengalami bonus tenaga kerja. Sedangkan daerah yang tadi ditinggali berarti mengalami pengurangan tenaga kerja. Makanya dibilang persebaran tenaga kerja tidak merata karena hanya menumpuk pada suatu tempat. Kemudian gaji rendah. Nah, orang yang mempunyai usaha pasti menginginkan pekerja yang kompeten tapi dengan gaji yang rendah, karena dia tidak mau mengeluarkan begitu banyak sumber daya dia hanya untuk menggaji ini, istilahnya efisiensi lah. Nah, kita sebagai tenaga kerja menginginkan gaji yang tinggi. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Ini banyak terjadi di Indonesia ya. Saat terjadi bonus tenaga kerja, tapi kesempatan kerja yang dibuka oleh pemerintah itu justru tidak menunjang karena tidak aman. Kemudian adanya pengangguran dan PHK. Pengangguran. Nah, ini masalah paling banyak kita pengangguran, masalah paling banyak dihadapi di Indonesia juga terjadi karena orang seperti tadi tidak memiliki kompetensi sehingga dia tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja yang sudah menempuh pendidikan formal sehingga dia menganggur. Kemudian ada hukum tenaga kerja, ada dua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78. Nah, ada yang mau jelasin tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini? Boleh dibaca? Siapa mau? Kamu Ibu tunjuk ya. Teguh, baca nak. Undang-Undang Nomor 13. Dibaca. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar kerja buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Ya, cukup jelas ya Ibu yang dibaca oleh Teguh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini menjelaskan tentang menjamin hak dasar pekerja atau buruh. Hak dasar pekerja atau buruh itu apa? Tidak terjadi diskriminasi, gajinya itu harus sesuai atau sepadan dengan tenaga dia, dan jam kerja yang tidak melebihi operasional yang sudah ditetapkan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Siapa yang membaca? Saya Bu Zahra. Julia Zahra. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Itu isinya tentang pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu atau satu kali atau paling lambat sebulan satu kali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari 1 minggu. Jelas ya? Diwajibkan untuk membayar paling cepat 1 minggu 1 kali, paling lambat sebulan sekali, kecuali perjanjian kerjanya kurang dari 1 minggu. Kemudian, materi kita sudah habis nih tentang ketenaga kerjaan. Jadi, Ibu di sini punya LKPD. Apa ya? Saya LKPD. Jadi, untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu minta kita untuk membagi kelompok atas 3. Jadi, cara baginya adalah dengan berhitung. Bagaimana Bu berhitungnya? Kan ada 3 kelompok. 1 orang
stick. Talking stick itu adalah dengan cara mengedarkan stick kepada masing-masing siswa diiringi dengan nyanyian lagu. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan adalah Balonku. Kalian hafal semuanya Balonku ya? Nah, baik. Bu, cara kerjain LKPD-nya seperti apa? Nah, kalau jangan ribut, kita Bu. Ya Bu. Pay attention. Nah, ini ada LKPD. Nah, di atasnya ada tulisan kelompok dan anggota. Kalian bisa tulis bisa kelompok berapa? Kelompok 1. Siapa aja anggotanya tulis. Oke. Kemudian ada tabel. Tabel pertama adalah tentang pertanyaan. Nah, di bawahnya ada ibu tulis pertanyaannya. Kemudian kalian baca pertanyaannya, kemudian tulis jawaban pada tabel yang ini. Mengerti? Mengerti. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Baik, selamat bekerja. Udah siap semuanya? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3? Siap. Jadi sesuai yang diterangkan tadi, kita akan melakukan talking stick. Bu, hati-hati Naila, sayang. Nah, jadi talking stick itu adalah mumpung hari ini ibu lupa membawa sticknya, jadi kita akan menggunakan nah, caranya adalah ibu akan edarin stick ini mulai dari Nina. Nah, jadi Nina lanjut terus sampai habis. Nah, kita akan menyanyikan lagu Balonku. Nah, nanti kan lagu Balonku ada door. Nah, saat door itu orang yang memegang stick ini saat dinyanyikan door, ibu bilang stop, berarti orang itu yang harus maju. Mewakili kelompok. Paham? Paham? Paham. Nah, kita edarin dari Nina ya. Siap-siap nyanyi Balonku ya. Balonku. Belum. Semangat kalian ya. Dah. Ya, aman. Ya, ayo Nina dimulai. Mulai kita nyanyi Balonku ada 5. Hijau kuning selamat kau stand up
industri. Yang ketiga, inovasi dan kewirausahaan. Yang keempat, pembangunan wilayah. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal dan moneter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sosan. Nah, lagi. Ya saya. Dari kelompok kamu dari kelompok lagi. Oh, boleh. Yang mana kelompok itu? Dari Dinda. Iya, Dinda ya. Nah, ayo. 1, 2, 3. Bangku ada 5. Meja kuning bangku. Ayo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Apakah solusi dari masalah renahnya gaji karyawan? Jadi solusi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan gaji karyawan itu yang pertama ada evaluasi dan menyesuaikan kebijakan gaji. Yang kedua ada transparansi gaji. Yang ketiga ada evaluasi kinerja dan kenaikan gaji yang adil. Yang keempat ada negosiasi dan komunikasi. Yang kelima ada perbaikan kesejahteraan ekonomi secara umum. Yang keenam ada kebijakan fleksibilitas kerja. Yang ketujuh ada kemitraan dengan serikat buruh. Yang terakhir peningkatan efisiensi operasional. Mari tutup dulu kan? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mumpung karena satu kelompok lagi, nah kita suruh maju aja kelompok 3 ya. Iya. Nanti kita akan edarin sekali lagi talking stick. Siapa yang dapat boleh seperti Zahara memberikan pertanyaan random, dapat jawabnya. Oke. Oke ya. Oke. Nah, silakan siapa yang mau dari kelompok 3? Yang perwakilan dapat hadiah. Yang perwakilan dapat hadiah. Siapa mau? Nah, siapa tadi yang maju sekali lagi pertama? Ayo anak-anak lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan yang Ibu kasih. Apakah solusi dari permasalahan rendahnya kualitas tenaga kerja? Pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kerjasama dengan industri. Yang ketiga, sertifikasi dan standar profesional. Keempat, rekrutmen dan seleksi yang tepat. Kelima, inovasi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, peningkatan kondisi kerja. Keenam, monitoring dan evaluasi kinerja. 8, promosi kultur pembelajaran. 9, pemberdayaan dan penghargaan. 10, penyusunan kebijakan pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Nah, terima kasih. Selamat jadi dapat puas jadi. Terima kasih. Nah, jadi oke. Dengan berakhir kita mengenai LKPD, berakhir juga materi kita tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelum Ibu memberikan kesimpulan, mohon anak-anak Ibu kembali lagi ke tempat duduk. Dibagi dua. Dapat Dua 9. dapat ini. Dari sini kita kepada saya. Sudah habis. Sudah.
guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Nah, ada lagi yang memberi kesimpulan selain Julia? Dapat ilmu enggak? Gak ada yang mau? Dapat ilmu. Jihan, boleh nak? Jadi klasifikasi tenaga kerja itu berdasarkan penduduk, tenaga kerja dan skala tenaga kerja, berdasarkan batas kerja, anak tenaga kerja dan penghematan kerja. Udah Jihan? Oke, nah kesimpulan dari materi kita hari ini adalah tenaga kerja adalah orang yang bisa menghasilkan produk baik barang atau jasa yang berusia 15 sampai 65 tahun. Nah, masalah paling besar dari tenaga kerja adalah pengangguran dan gaji rendah. Kemudian ada hukum dari tenaga kerja yaitu peraturan pemerintah nomor 78 dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2013. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih sudah memberi kesimpulan. Nah, Ibu sangat mengapresiasi ya hari ini anak-anak Ibu sangat semangat, sangat aktif. Kalian pun pay attention for me. Nah, jadi apakah semuanya senang hari ini? Senang kali atau super. Terima kasih ya. Nah, kemudian untuk kegiatan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, mohon anak-anak Ibu untuk mempelajari mengenai kelangkaan. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas mandiri. Ketua kelas tolong menemui Ibu di ruang kuliah. Nah, kemudian untuk menutup proses pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah kita untuk berdoa teguh.